Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus. Nah adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu Jemaat Juwata Tarakan. Nah adik-adik yang ada di rumah, persiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Amin. Adik-adik, saya persilakan untuk duduk kembali. Dan kembali lagi kita memuji Tuhan. Di pintumu ku datang dan mengetok. Cerita firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita berdoa. Semua lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami, semoga kami boleh mengerti cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Olin. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus. Senang sekali kakak dapat berjumpa dengan adik-adik dalam cerita sekolah minggu hari ini, Nabi Elia di Gunung Horeb. Nah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, adik-adik tahu siapakah Elia? Ya, Elia ini adalah seorang nabi yang hidup di kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram pada abad ke-9 sebelum Masehi. Nah suatu ketika Elia ini merasa takut. Dia pergi bersembunyi dari ancaman Isabel. Kemana ia bersembunyi? Ya, Elia bersembunyi ke padang gurun. Adik-adik, pada saat Elia ke padang gurun itu, dia merasa sangat putus asa dan ingin mati. Bahkan pada saat itu Elia mengeluh dan berkata, "Cukuplah itu. Saya sudah tidak kuat lagi, Tuhan. Saya sungguh tidak kuat. Sekarang juga ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku." Kemudian Elia pun tertidur di bawah pohon arar. Saat Elia tertidur di bawah pohon arar, malaikat Tuhan datang serta membangunkan Elia dan memberinya roti dan air. Elia bangun dan makan. Kemudian dia tidur kembali adik-adik. Lalu malaikat Tuhan pun datang untuk kedua kalinya membangunkan Elia dan memberinya makan. Nah lalu adik-adik,
Tuhan memberi kekuatan kepada Elia melalui makanan dan minuman, sehingga Elia dapat melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Elia ini adalah seorang nabi yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Bahkan ia selalu berdoa memohon supaya Tuhan menolongnya dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Allah pun menunjukkan kesetiaannya kepada Elia. Dia menolong semua anak-anaknya termasuk Elia yang berada dalam keadaan lemah dan terancam. Sehingga ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa takut, sedih, ingat ya, Allah akan selalu memakai keluarga, teman atau orang lain untuk menolong kita semua. Bahkan di saat kita lapar adik-adik, Tuhan Allah selalu menyediakan makanan dan minuman lewat papa dan mama di rumah. Papa dan mama bekerja, mencari nafkah untuk membeli beras, sayur, ikan, agar kebutuhan hidup kita terpenuhi. Ingat ya bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan hidup kita melalui papa dan mama. Tuhan ingin di saat kita lemah, di saat kita takut dan sedih, kita selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala hal. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik merasa sedih? Misalnya sedih karena sedang bertengkar dengan temannya. Atau pernahkah adik-adik merasa takut? Takut karena mama belum datang menjemput adik-adik saat sedang di sekolah. Atau mungkin juga ada di antara adik-adik sekolah minggu yang pernah melakukan kesalahan kemudian dihukum. Adik-adik, jika berada pada situasi itu, kira-kira apa yang adik-adik lakukan saat sedang marah, sedih, takut, dan kecewa? Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik sekolah minggu, bagaimana dengan Nabi Elia? Nabi Elia pun ketika dia merasa takut, dia pernah loh bersembunyi dalam goa, tetapi Tuhan datang menemuinya. Bahkan pada saat itu Tuhan bertanya, "Hei Elia, apakah kerjamu di sini?" Lalu jawab Elia, "Aku ini bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan engkau, bahkan membunuh nabi-nabimu. Hanya aku Tuhan yang masih hidup, tetapi mereka bahkan ingin membunuhku." Kemudian Tuhan berkata kepada Elia, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Elia pun keluar, dia menutupi mukanya, berdiri di pintu goa itu. Kemudian terdengar suara, "Apakah kamu di sini, hai Elia? Mengapa engkau bersembunyi?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan engkau dan membunuh nabi-nabimu. Hanya aku yang masih hidup, tetapi mereka bahkan ingin membunuhku." Adik-adik, kemudian Tuhan berfirman kepada Elia, "Pergilah Elia, jangan bersembunyi di sini. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Setelah engkau tiba di sana, engkau harus melaksanakan tugasmu kembali. Bahkan engkau akan mengurapi orang yang telah aku pilih." Ingat Elia, engkau tidak sendirian, tetapi masih banyak teman-temanmu yang taat dan setia pada perintahku. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan memilih orang Israel yang tidak menyembah kepada Baal. Tuhan bahkan memisahkan mereka dengan pengikut-pengikut Baal. Tuhan yang kita sembah ingin agar kita selalu percaya kepadanya dan bukan kepada allah-allah lain atau berhala. Adik-adik percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita semua, asal kita selalu berdoa kepada Tuhan.
Dia pasti akan mendengarkan doa-doa kita dalam keadaan apapun. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan, sebab cerita kita hari ini terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ya, pasal 19 ayat 5-8 dan ayat 15 sampai 16. Bagi yang sudah bisa membaca, silakan dibuka Alkitabnya ya. Di Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 19. Untuk mama dan papa dimohon untuk mendampingi anak-anaknya ya, agar mereka bisa membaca firman Tuhan, cerita Alkitab kita pada hari ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8 dan 15-18. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Amin firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jari 10ku susun begini. 1 kunci tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Johata Tarakan hari ini kembali datang bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan yang senantiasa setia menjaga, melindungi, memelihara kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena saat ini kami dapat berjumpa dengan kakak pelayan meskipun hanya secara virtual melalui YouTube. Kami boleh memuji nama Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu taat kepada Tuhan. Bahkan kami juga diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika kami marah, kecewa, sedih, takut, kami harus selalu berdoa kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat papa dan mama di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan kiranya melindungi mereka. Bahkan Tuhan memberi kesabaran dalam mereka membesarkan kami dan mengajar kami sesuai dengan ajaran firman Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua kakak pelayan, Bapak Pendeta,
majelis gerejamu, di dalam pekerjaan mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, bahkan di dalam tanggung jawab yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka di tengah-tengah jemaatmu, jemaat Jua Tatarakan, secara khusus bagi kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, dengan kasih-Mu kiranya Engkau mampukan mereka semua untuk menjadi teladan bagi kami. Tuhan Yesus, dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau tahu bahwa pada saat ini kami semua, seluruh dunia, secara khusus bangsa Indonesia dan Kota Tarakan, hari ini masih berada dalam kondisi pandemi COVID. Bahkan ya Tuhan, di jemaat-Mu, jemaat Jua Tarakan, ada banyak orang tua kami, teman-teman kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Tuhan kiranya menolong mereka semua, memulihkan mereka semua, memberi kekuatan kepada tubuh mereka yang lemah, sehingga mereka boleh sehat kembali melalui semua obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kesembuhan mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua, juga jemaat-Mu, orang tua kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini, meskipun hanya secara virtual, tapi kami mau bersyukur kepadamu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sekali lagi kita memuji Tuhan. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan pasti menyayangi kita. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.